Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi sebelum masuk pada materi faktor, kita akan mempelajari cara menentukan nilai tetapan laju reaksi. Nah, diberikan contoh soal sebagai berikut. Perhatikan tabel. Jika diketahui order reaksi H2 adalah 1 dan order reaksi NO adalah 2, maka tentukan tetapan laju reaksinya. Cara menyelesaikan soal tersebut adalah sebagai berikut, di mana rumus laju yaitu V1 sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat M dikali konsentrasi NO pangkat N. Maka untuk mencari K atau tetapan lajunya, kita bagi, di mana V1 dibagi dengan konsentrasi H2 pangkat M dikali dengan konsentrasi NO pangkat N. Maka tinggal memasukkan angka-angka yang ada di tabel ke dalam rumus, sehingga didapatkan ketetapan laju reaksinya yaitu 120 liter per mol kuadrat kali detik. Selanjutnya, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun faktor-faktornya yaitu ada 4, di mana luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan katalis. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu luas permukaan, di mana semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas permukaannya, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin besar ukuran partikel, maka luas permukaan semakin kecil, sehingga laju reaksi semakin lambat, dapat dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu ada konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka akan memiliki zat terlarut yang banyak dan kemungkinan bertumbukan akan semakin besar, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah konsentrasi suatu larutan, maka laju reaksinya semakin lambat. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya itu ada suhu, di mana semakin tinggi suhu akan menyebabkan energi kinetik partikel bertambah dan tumbukan efektif semakin banyak, sehingga laju reaksi semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Yang terakhir itu ada katalis, di mana katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis ini bekerja dengan menurunkan energi aktivasi suatu produk. Nah, untuk ilustrasi fungsi katalis dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, apa saja sih contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai berikut ada kembang api, besi berkarat, apel yang membusuk, dan roti yang sudah basi. Cukup sekian, terima kasih. Created using Powtoon.